Halo, perkenalkan nama saya Dilan Sivalatangka dengan NRP 13.02.02338 dari Universitas Surabaya Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaksin COVID-19 dengan tujuan mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ini adalah salah satu tugas saya pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan kelas paralel E. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu Corona atau COVID-19. Kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu vaksin. Ketiga, saya akan menjelaskan tujuan dari vaksinasi serta manfaatnya. Keempat dan terakhir, siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin. Virus corona itu apa sih? Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini banyak menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Virus ini bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, dari anak-anak usia dini sampai dengan usia lansia. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Lalu, bagaimana dengan cara penyebaran virus corona? Kenapa bisa terjadi secepat itu? Virus corona dapat menyebar melalui 3 hal, yaitu pertama, droplet atau aerosol. Ketika orang yang terinfeksi COVID-19 batuk atau bersin, tetesan atau partikel kecil yang disebut aerosol membawa virus ke udara dari hidung atau mulut mereka. Kemudian aerosol tersebut akan dihirup oleh orang yang berada di dekat dirinya. Kedua, melalui transmisi udara. Penelitian menunjukkan bahwa virus dapat hidup di udara hingga 3 jam. Cara penyebaran virus corona dapat terjadi melalui udara, yaitu ketika seseorang menghirup udara dari orang yang terinfeksi COVID-19. Kemudian virus akan masuk ke paru-paru mereka. Ketiga, transmisi permukaan. Penularan virus corona dapat terjadi saat seseorang menyentuh permukaan tempat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Mungkin saja Anda menyentuh meja atau gagang pintu yang terkontaminasi virus corona, lalu menyentuh hidung, mulut, atau mata Anda. Lalu berapa sih kasus positif corona di Indonesia sekarang? Hingga hari ini saya melakukan riset pada tanggal 16 April 2021, ada sekitar 1.500.000 orang lebih yang mengalami kasus positif corona di Indonesia. Oleh sebab itu, kita perlu adanya penanganan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Jadi vaksin bukanlah obat, melainkan langkah pencegahan. Ada beberapa jenis vaksin yang sudah ditemukan untuk mengatasi virus COVID-19, yaitu Oxford AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer BioNTech, Sinovac, Novavax, vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma. Lalu, di Indonesia sendiri, jenis vaksin yang sering digunakan adalah vaksin Sinovac. Apa itu vaksin Sinovac? Vaksin Sinovac adalah jenis vaksin COVID-19 yang bekerja untuk menguatkan sistem kekebalan tubuh sehingga antibodi dapat melawan virus corona. Vaksin ini dibuat dengan platform atau metode virus yang telah dimatikan. Lewat cara tersebut, maka tubuh bisa mengenali virus COVID-19 tanpa harus menghadapi risiko infeksi serius. Vaksin ini diberikan dalam dua dosis atau perlu 2 kali untuk suntikan. Setelah mengetahui jenis-jenis vaksin COVID-19, sebenarnya apa sih tujuan dari vaksinasi? Tujuannya adalah untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut.
Sebenarnya, sistem kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit bisa terbentuk secara alami saat seseorang terinfeksi virus atau bakteri penyebabnya. Namun, infeksi virus corona memiliki resiko kematian dan daya tular yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Lalu, apa kita perlu divaksin? Ya, perlu. Ada beberapa manfaat dari vaksinasi. Pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kalaupun seseorang yang sudah divaksin tertular COVID-19, vaksin bisa mencegah terjadinya gejala yang berat dan komplikasi. Dengan begitu, jumlah orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 akan terjadi penurunan. Kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Bila diberikan secara massal, vaksin COVID-19 juga mampu mendorong terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Dalam artinya, orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin, misalnya bayi baru lahir, lansia, atau penderita kelainan sistem imun tertentu, bisa mendapatkan perlindungan dari orang-orang di sekitarnya. Manfaat lain dari vaksin tidak hanya untuk sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi dan sosial. Jika sebagian besar masyarakat sudah memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik untuk melawan penyakit, kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat bisa kembali seperti sedia kala. Siapa saja sih masyarakat yang diprioritaskan mendapat vaksin lebih dulu? Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk prioritas mendapat vaksin COVID-19 lebih dulu. Pertama, tenaga kesehatan yang memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi dan menularkan COVID-19. Kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta dengan risiko kematian tinggi bila terkena COVID-19, termasuk lansia. Ketiga, orang dengan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi tertular dan menularkan COVID-19 karena tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti anggota TNI Polri, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya. Setelah semua kelompok prioritas di Indonesia mendapat vaksin, vaksinasi akan dilanjutkan ke kelompok menerima vaksin COVID-19 lainnya, mulai dari penduduk di daerah yang banyak kasus COVID-19 sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Lalu, di manakah kita bisa mendapatkan layanan untuk vaksinasi? Kita bisa mendapatkannya di rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik yang menyediakan vaksin COVID-19. Dan di Indonesia sendiri, vaksin gratis karena telah disubsidi oleh pemerintah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo vaksin demi melindungi diri dan keluarga kita dari virus corona dengan vaksinasi COVID-19. Sekian presentasi dari saya, terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.